الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan bab berkenaan dengan ibadah haji. Dan bahasan kali ini kita masuk pada pasal tentang miqat. Miqat itu ada dua. Ada disebut dengan miqat. Miqat itu apa? Ada disebut dengan miqat zamani, ada disebut dengan miqat makani. Miqat zamani artinya adalah waktu kapan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sejak kapan, batas waktunya. Awal memulai untuk niat ibadah haji, sementara yang miqat makani itu berkenaan dengan batas tempat. Dari tempat mana kita memulai untuk niat ibadah haji. Kalau miqat zamani itu relatif sama di semua negara. Sebab batasan waktu orang memulai untuk berniat ibadah haji itu dari ayat Al-Quran yang menjadi dasarnya, yang menyebutkan bahwa dari sisi waktu, dari sisi zaman itu ada beberapa bulan. Hanya terjadi perbedaan apakah 2 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan setengah. Ini didasarkan pada firman Allah yang menyebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi musim haji itu adalah pada beberapa bulan tertentu. Nah, penentuan bulannya ini yang memang ada 2 pendapat. Pendapat ijma, pendapat sebagian besar ulama menyebutkan bahwa dari sisi waktu ibadah haji itu ialah bulan Syawal dan Zulqa'dah. Jadi 2 bulan. Ini dari Syawal dan Zulqa'dah. Jadi mulai kita niat dari sisi waktu untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah bisa dimulai niat itu dari bulan Syawal. Rentang bulan Syawal dan Zulqa'dah. Nah, hanya yang terjadi perbedaan itu berkenaan dengan bulan Zulhijjah. Apakah bulan Zulhijjah itu juga termasuk kategori Ashhurum Ma'lumat yang disebutkan ayat tadi atau tidak? Berkenaan dengan Zulhijjah terjadi pertikaian pendapat di antara ulama, yaitu apakah secara keseluruhannya bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haji yang Ashhurum Ma'lumat tadi itu, ataukah hanya 10 harinya saja? Gitu. Dan 10 harinya saja. Nah, pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa hanya bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah, ini pendapat
yang dianut oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian faham Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Jadi berarti sekitar 2 bulan 10 hari. Miqat zamani itu batas waktu untuk berniat haji. Sementara pendapat pertama dianut oleh ulama-ulama Islam lain. Yakni pendapat hanya 2 bulan tadi. Yaitu bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazmin yang katanya Allah telah berfirman, yang artinya musim haji itu adalah beberapa bulan tertentu. Maka tidak bisa dikatakan itu dalam bahasa Arab 10 hari itu sebagai 1 bulan. Alasannya, kenapa hanya ada 2 bulan? Bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Sebab pelaksanaan haji itu sampai disebutkan 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Kalau hanya 10 hari tidak disebut dengan bulan. Jadi disebut dengan bulan. Pendapat yang pertama. Dan itu. Jadi setengah bulan itu, 2,5 bulan itu, kata dia, tidak bisa dikatakan sebagai beberapa bulan. Gitu. Sebab hanya setengah. Alasannya pula ialah karena melempar jumroh yang termasuk dalam upacara-upacara haji itu dikerjakan pada tanggal 13 Zulhijjah. Begitupun juga tawaf ifadah yang merupakan salah satu fardu haji dapat dilakukan selama masih dalam bulan Zulhijjah tanpa pertikaian di antara ulama. Jadi benarlah bahwa musim haji itu kemudian 3 bulan. Dalam pendapat yang kedua tadi. Nah, kalau yang pertama tadi hanya ada 2 bulan, sebab disebut dengan bulan itu harus penuh. Harus penuh. Jadi kalau hanya 10 hari setengah bulan itu nggak bisa disebut bulan. Gitu. Nah, hanya pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa itu juga termasuk bulan Zulhijjah meskipun hanya terpakai setengahnya. Nah, itu juga sudah termasuk kategori asyhurum ma'lumat. Tapi tidak terlalu penting ya persoalan itu. Sebab ketika sudah selesai dari tanggal 13, selesailah semua pelaksanaan ibadah haji sebetulnya. Yang pulang-pulang, yang jalan-jalan gitu. Sebab sudah tidak ada lagi pelaksanaan ibadah haji itu pasca tanggal 13 Zulhijjah. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ihram haji itu sebelum bulannya? Gitu kan. Tadi disebutkan bulannya bulan Syawal, lalu kemudian bulan Dzulqa'dah, dan pendapat yang kedua termasuk dalamnya ada bulan Dzulhijjah. Nah, kalau di luar bulan itu, bulan Ramadan umpama. Jadi mulai niatnya itu mulai bulan Ramadan, niat ihramnya itu. Berarti kan belum termasuk. Gitu. Nah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah ihram kecuali pada bulan-bulannya. Jadi tidak sah kalau niatnya itu dimulai dari bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan tidak masuk pada kategori asyhurum ma'lumat tadi. Gitu. Karena asyhurum ma'lumat dimulai dari Syawal. Gitu. Berkata Bukhari, kata Ibnu Umar, bahwa bulan-bulan haji itu ialah Syawal dan Dzulqa'dah serta 10 hari dari Zulhijjah. Nah, sementara kata Ibnu Abbas bahwa menurut sunnah seorang tidak memulai ihram haji kecuali pada bulan-bulannya. Gitu, pada bulan-bulannya.
Jadi tidak dikategorikan dia sebagai niat untuk ihram dan haji atau ihram haji itu kecuali pada bulan-bulan yang telah ditentukan tadi. Gitu. Yang disebut dengan miqat zamani tadi itu. Oke. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jurair dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan tidak sah ihram haji seseorang kecuali pada bulan-bulan haji. Hanya golongan Hanafi, Malik dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ihram haji sebelum bulan-bulannya hukumnya sah, hanya makruh saja. Ini kalau pendapat yang kedua dari golongan Hanafi, Malik dan Ahmad bin Hambal itu, kalau juga dia niat sebelum bulan Syawal, itu bulan Ramadan atau bulan sebelumnya, Sya'ban, saja begitu. Katanya sah, hanya makruh. Gitu. Syaukani menguatkan pendapat pertama. Hanya larangan ihram sebelum bulan-bulan haji itu dikuatkan oleh alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dilakukannya amalan-amalan haji itu pada bulan-bulan tertentu. Sedang ihram merupakan salah satu dari amalan tersebut. Jadi ihram itu merupakan amalan dari ibadah haji. Dan ihram itu tadi sudah ditentukan bulan-bulannya. Gitu. Maka siapa yang mengatakan bahwa ihram itu sah sebelumnya, hendaklah yang mengemukakan dalil. Jadi kalau yang pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwa miqat zamani itu dari bulan Syawal, gitu, dan tidak sah kalau kemudian di luar bulan itu. Sementara pendapat yang kedua tadi mengatakan sah saja, hanya hukumnya makruh. Tapi kata Imam Syaukani, berdasarkan dalil tadi itu bahwa miqat zaman itu pada bulan yang sudah ditentukan. Itu sebab ihram itu, niat ihram itu merupakan bagian dari tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya, bila di luar waktu itu, maka katanya paling tidak itu dipertanyakan kecuali kalau kemudian ada dalilnya. Itu yang pertama, miqat. Jadi batasan waktu, miqat zamani. Sementara yang miqat makani, kita ingin menyampaikan dalam versi Indonesia. Artinya kalau dari Indonesia, dari mana sih mulai start, gitu kan? Untuk miqat makani, gitu kan? Jadi mulai niat ihram itu, kemudian juga berpakaian ihram, dan sejak itu orang sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Dan pakaiannya sudah pakaian ihram. Sejak di mana? Nah di Indonesia ini kan ada dua kelompok, ada dua gelombang. Ada gelombang pertama, yang gelombang pertama itu berangkat dari Indonesia itu ke Madinah. Jadi nggak langsung ke Mekah. Yang gelombang pertama itu pesawatnya landingnya di Madinah. Sebab jamaah pada gelombang pertama mereka ke Madinah dulu selama 9 hari. Nah sementara yang gelombang kedua langsung ke Jeddah. Gitu. Langsung ke Jeddah. Jeddah itu di Makkah, di King Abdul Aziz. Gitu. Di bandara di Jeddah. Jadi enggak ke Madinah dulu. Jadi tadi gelombang pertama ke Madinah. Sementara gelombang kedua langsung ke Jeddah. Nah, untuk Indonesia sejak kapan? Mulai dari mana? Untuk niat ihramnya, miqat makaninya. Kalau yang dari kelompok pertama yang di Madinah, mulainya itu dari Bir Ali. Dari Bir Ali.
Nah, Bir Ali itu gini. Di situ sebetulnya ada masjid. Ada masjid dan itu tempat orang untuk memulai niat ihram dan memakai pakaian ihram lalu kemudian sholat 2 rakaat. Disunahkan untuk sholat 2 rakaat, memakai pakaian ihram dan mandi. Nah, hanya kalau di Bir Ali itu tidak memungkinkan untuk mandi. Itu sebab jamaah itu sudah harus disuruh mandi sebelum mereka berangkat. Tidak memungkinkan jamaah segitu seabragna gitu kan. Sementara cai terbatas. Waktu juga terbatas. Jadi mandinya mulai dari hotel masing-masing. Itu kemudian berangkat diangkut oleh bis gitu untuk berangkat ke Makkah, tapi mampir dulu itu di Bir Ali untuk melaksanakan miqat makani. Gitu. Di situ pakaian ihram, kemudian sholat 2 rakaat dan niat gitu untuk ihram di Bir Ali. Bir Ali itu di mana? Masih wilayah Madinah. Sekitar 450 km ke Makkah. Nah, jadi kisaran dari Masjid Nabawi ke Bir Ali itu kisaran ada yang menyebutkan 9 kilo, ada yang menyebutkan 11 kilo. 11 kilometer itu dari Masjid Nabawi, Madinah. Nah, sementara dari Bir Ali ke Makkah itu kisaran 450 kilo. Jadi hampir dari Madinah ke Makkah itu hampir 500 kilometer. 500 kilometer. Tapi 500 kilometer itu lempeng. Itu sebabnya memang bis itu kisaran 6 sampai 7 jam. Jadi dari Madinah itu ke Makkah. 500 kilo itu kan Bandung Surabaya ya. Ya. Bandung Sragen. 500 kilo bukan jamnya. Ya, kalau jamnya memang kalau dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah sekitar 7 jam. Maksimal itu 7 jam. Jadi bukan waktu tempuh tapi jarak. Jadi jarak 500 kilo itu ya kisaran udah Jawa Timur ya. Ya. Mau Sragen atau Stagen. Ya sampai di Jawa Timur. Nah, dari Bandung ke Jawa Timur itu berapa jam? Naik bis. Di atas 10 jam ya. Oke, di atas 10 jam. Sebab jalan kita berkelok-kelok. Naik. Nah, kalau sana memang tol, lempeng. Dan memang bisnya nggak ada rebut. Bisnya nggak ada rebut. Gitu. Supirnya orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Afrika. Itu bis. Supirnya itu nu hararideng kan. Gitu. Jadi ngoboy. Jadi 7 jam itu sampai menempuh jarak hampir sekitar 500 kilo itu dari Madinah ke Makkah. Nah, itu yang gelombang pertama yang mulai dari Madinah. Nah, sementara yang gelombang kedua itu kan langsung diangkut itu turun di Jeddah. Nah, kalau kalau turunnya di Jeddah, miqat makaninya dari mana? Gitu. Nah, ditetapkan oleh Kementerian Agama, miqat makaninya tempat mulai start ihram itu sejak di Bandara King Abdul Aziz. Nah, hanya kan tidak memungkinkan juga orang kalau kemudian juga harus mandi dulu di sana dan sebagainya. Itu sebab ketika turun para jamaah itu oleh petugas itu sudah langsung gitu. Langsung digiringkan paling hanya diberi waktu beberapa waktu saja, nggak lama. Gitu. Oleh karenanya lagi-lagi kemudian mandinya itu memang sebelum berangkat. Mandi itu sebelum berangkat, kemudian niatnya bahkan ada sebagian yang niatnya itu kalau sudah melampaui, kalau untuk konteks Indonesia itu Zulhulaifah. Jadi kalau ke Makkah itu biasanya melampaui dulu Zulhulaifah. Oleh karenanya ada sebagian jamaah pendapat
bahwa ihramnya itu sejak di pesawat. Pakaian ihram itu sejak mulai di pesawat. Gitu. Sebab dia sudah melintasi batas tempat untuk konteks Indonesia, itu untuk mikot Makani. Nah, hanya lagi Kementerian Agama itu menetapkan itu tempatnya itu mulai dari Bandara King Abdul Aziz. Itu dari Jeddah. Dari Jeddah. Mulai niatnya itu yang menjadi tempat orang mulai niat untuk ihram. Nah, itu berkenaan dengan mikot Makani. Kita tidak menyebut dari negara lain sebab masing-masing negara punya tempat yang beda-beda. Jadi mikotnya itu beda-beda. Umpama dari Irak itu daerah Ir. Daerah Ir itu kalau yang dari Irak. Kemudian dari Yaman itu Yalamlam. Lalu kemudian di Juhfah itu dari wilayah Syria. Wilayah Syria dan orang-orang Najd. Qornul Manazil untuk orang Najd, Qornul Manazil itu menjadi tempat memulai untuk niat ihram. Nah, tapi untuk konteks Indonesia memang tadi di wilayah Zulhulaifah yang itu startnya dimulai dari Bir Ali itu. Jadi bir-bir itu jamak dari kata bi'run. Bi'run itu sumur. Sebab Sayyidina Ali dulu menggali beberapa sumur. Nah, hanya memang kalau nanti Bapak ke sana jangan cari sumurnya. Sebab sumurnya sudah enggak ada. hanya tinggal namanya jika kebun kelapa. Ulah neangan kebun tangkal kelapa. Yang pada teu aya tangkal kelapa, hanya tinggal namanya aja. Gitu. Jadi kalaupun juga disebut Bir Ali itu adalah sumurnya Ali, tapi sumurnya sudah tidak ada lagi di situ. Hanya tinggal namanya. Ya, dari kata bi'run. Oke, saya pilih-pilih. Oke, tentang batasan ihram. Ihram ialah meniatkan salah satu dari dua ibadah. Jadi ihram itu adalah saat di tempat orang meniatkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, ibadahnya itu yang orang harus ihram itu ada dua. Ada ibadah haji dan ibadah umroh. Gitu. Jadi baik orang berangkat haji maupun umroh sama mereka juga harus ihram. Oke, harus ihram. Ihram ini merupakan rukun. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya tidaklah mereka dititah hanyalah untuk menyembah Allah dengan mentuluskan agama baginya semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dasar surat Al-Bayyinah. Dan sabda Rasul, segala perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya. Jadi ihram itu adalah meniatkan untuk ibadah haji dan umroh. Itu disebut dengan ihram. Nah, tadi ihram itu ada dua. Berkenaan dengan mikotnya, ada dari sisi waktu, lalu kemudian ada sisi tempatnya. Dasarnya ini tadi ayat akuratnya surat Al-Bayyinah, dan kemudian hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan telah dikemukakan sebelumnya tentang hakikat niat ini bahwa tempatnya ialah di dalam hati. Itu tidak wajib dilafazkan. Berkata Kamal bin Hammam, tidak kita ketahui seorang pun di antara perawi-perawi yang meriwayatkan tata cara haji Nabi SAW pernah mendengar beliau mengucapkan. Meskipun memang untuk jamaah Indonesia biasanya suka dibimbing oleh
KBIH, dibimbing oleh petugas. Ayo kita sama-sama niat ihram gitu. Gitu. Nah, nawa itu gitu ya. Tapi itu tidak wajib melafazkan itu. Penting adalah niat. Saya berniat melakukan umroh atau haji. Itu tergantung. Kalau dia haji, saya berniat melaksanakan ibadah haji karena Allah Ta'ala. Kalau yang umroh ya saya berniat untuk melakukan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Gitu. Di dalam hati. Lalu adab dan tata tertibnya. Ihram itu mempunyai adab dan tata tertib yang harus dijaga. Yang pertama harus bersih. Harus bersih. Ini dapat dilaksanakan dengan memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berwudu atau lebih utama mandi, menyisir jenggot dan rambut. Jadi sebelum untuk niat ihram itu harus bersih dulu. Kukunan dulu panjang, potong. Rambut jabrik, potong. Kemudian bulu ketiak jabrik ting, ikan nolol keluar, potong. Udah gitu. Kumis juga begitu. Sebab nanti ketika ihram itu nggak boleh. Kalau sudah mulai niat ihram itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi potong kuku, nggak boleh lagi potong rambut, bulu ketiak, bulu irung. Baik kan, nolol gitu. Selama belum tahallul. Gitu, sampai nanti pada tahallul. Gitu. Jadi nggak boleh motong-motong. Ini didasarkan pada pernyataan Ibnu Umar, minas sunnati ayyahtasila iza aradal ihram wa iza arada dukhula Makkah. Di antara yang termasuk sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika hendak memasuki kota Makkah. Tadi berkenaan dengan bersih tadi itu. Jadi minimal wudhu dan lebih baik mandi. Jadi mandi dulu, kemudian tadi para ranjang itu kan yang bisa mengganggu itu potong kukunya, kemudian kumis, ulah nepikan nutup bibir, mencabut bulu ketiak. Tapi bulu ketiak itu dicabut di sana ya, dicabut, ya minimal dipotong gitu ya. Mencukur bulu, nah termasuk bulu kemaluan. Ya, ulah panjang ting, ulah jabrik, nolol, kolor keluar. Baca dan bermual jadi aturnya panjangnya mah juga untuk. Sebab lamun cepat panjang mengganggu. Dan terima dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, perempuan dalam nifas dan haid hendaklah ia mandi. Lalu ihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali tawaf. Janganlah ia lakukan sampai ia suci lebih dulu. Nah ini kalau khusus yang perempuan yang nifas. Nah boleh mengerjakan yang lain, ihram, mengerjakan upacara haji yang lain kecuali tawaf. Tawaf nggak boleh kecuali dia suci. Nah, lalu bagaimana kalau itu termasuk umpama kategori tawaf ifadah, tawaf wajib. Itu bisa diwakilkan. Yang kedua, tata tertibnya adalah meninggalkan semua pakaian yang dijahit dan memakai kedua pakaian ihram. Jadi disebut dengan pakaian ihram itu adalah pakaian yang tidak berjahit. Memang ada dua bagian, gitu kan? Ada dua bagian, ada bagian sarung, tapi sarung itu tidak berjahit, jadi kayak kebat, kain kebat gitu, kain kebat, tapi tidak berjahit, tepinya juga tidak berjahit, gitu, tidak berjahit, dan itu menang di celana. Hah? Karenanya memang harus pakai diikat di tali, kudu pakai beber. Pakai beber gitu. Jadi pakai
ikat pinggang. Bisi lepas. Ada waas pan yang ditinggalina. Dalam tinggal ibu-ibu. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Itu kan celana sidi itu kan berjahit. Itu sebabnya untuk laki-laki itu tidak diperkenankan. Jadi ada sami, ada kolor ya kan berjahit. Pokoknya mah gitu Jadi hanya mata ulah macam-macam memang. Ulah macam-macam ulah reret-reret kan gelis. Coba bisi. Dengan haji wada. Haji wada itu. Sebab beberapa bulan setelah pelaksanaan ibadah haji itu Rasulullah meninggal. Dalam satu versi kisaran sekitar 80 harian. Setelah Nabi melakukan ibadah haji. Oke, mangga. Nah. Ya. Langsung ke Jeddah. Jalan lan. Mungkin melalui jalan darat ya, kalau jalan darat. Karena kalau orang Yaman naik pesawat ke Jeddah berarti tetap dari bandara. Konteks darat, ya. Bukan berarti kita orang Indonesia harus di sini. Mungkin posisi kita pas kalau kita mengandung orang Indonesia kemudian lagi di Mesir. Tapi mikotnya kan bukan Indonesia. Ya. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa mikot makani tempat untuk mulai ihram itu beberapa negara itu berbeda tergantung pada posisi negaranya ke Makkah. Ya, ke Makkah. Jadi ada yang di daerah selatan, ada yang daerah barat, ada yang wilayah timur, ya gitu. Jadi kalau kemudian pembawa Mekah itu sini, itu kan negara itu kan bisa macam ada dari sini keliling gitu. Nah dan mikot makaninya itu beda-beda. Nah mikot makani itu penentuan itu kalau kemudian jalan darat. Dasar awalnya memang dasar awal penentuan mikot makani itu kalau kemudian jalan darat. Nah bagaimana kalau kemudian nanti naik pesawat? Itu sebab tadi sudah disampaikan. Ada sebagian tertentu, kelompok tertentu yang memiliki faham bahwa masih di pesawat pun kalau sudah sampai pada batas mikot makan wilayahnya, di situ sudah mulai ada ihram. Jadi disebutkan untuk yang gelombang kedua itu kan melewati Zulhulaifah. Artinya untuk mikot Indonesia yang pertama. Gitu. Karenanya ada sebagian yang mulai pakaian ihram dan niat ihram itu sejak di pesawat, bukan di Jeddah, bukan di Jeddah. Sebab itu sudah melewati mikot makan untuk konteks Indonesia. Gitu. Nah kalau di daerah lain, itu kalau kemudian dia tidak lewat mikot makan dari Yalamlam, kalau di daerah Yaman, kalau tidak melewati itu, ya mungkin ya mulainya itu dari Jeddah, dari bandara itu. Nah, tapi kalau dia jalan darat kayak gitu, jalan darat naik mobil gitu, seperti orang-orang Taif itu kan tidak perlu naik pesawat, mahal-mahal. Yang Taif itu
eh memang ada liur sih untuk Mekah mana yang barat, mana yang pokoknya gini. Juga sok clear arah mata angin. Kalau di daerah Taif itu biasanya masuknya itu ke arahnya itu dari belakang Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah, ini pintu Ka'bah, nah Taif itu wilayah sini. Wilayah ke sini. Itu bukan sebelah sana. Ting pokoknya mah di mana wae eta mah. Tinggi selatan, tinggi utara. Gitu. Taif. Nah, Taif itu mikotnya tergantung di tadi dia di selatan atau kemudian wilayah itu wilayah utara. Jadi yang tadi Yalamlam, kemudian Zulhulaifah, lalu kemudian juga Najd, lalu tadi itu Qarnul Manazil itu tergantung pada wilayah. Tapi kalau untuk orang yang di wilayah Arabnya sendiri memang dimulai dari Tan'im. Tan'im. Nah, karenanya ketika kita sudah berada di sana, biasanya mikot makannya itu di Tan'im kebanyakannya. Ya keluar dulu. Jadi kita biasanya diangkut dulu. Sebab kita kan sudah masuk di ranah wilayah suci. Di situ biasanya keluar dulu, kita naik mobil dulu, keluar dulu, gitu kan di daerah Tan'im biasa. Nah di situ kemudian mulai start niat ihramnya di Tan'im. Oke. Ya sudah mau azan, bisa. Cekap, sementara wis. Oke, sementara itu dulu yang bisa kita bicarakan terkait dengan ihram. Ya, sekali lagi mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan semua kita segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad sallallahu ta'ala kullu sahabati rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.